Oke minasan, konnichiwa. Jumpa lagi bersama saya Andang Mideng, si tukang ngalado. Oke, kali ini saya mau pergi. Hari ini libur kerja. Jadi hari ini saya mau ke dokter gigi. Mau periksa gusi saya bengkak. Udah lama sih, udah sebulanan lah. Cuman mau ke dokter gigi gak ngerti. Jadi saya hari ini mencoba memaksakan diri untuk ke dokter gigi. Ayo, kalau mau tahu gimana dokter gigi di Jepang, let's go. Seperti biasa, pakai kendaraan sayangan. Oke, berangkat. Hari ini cuaca lumayan cerah, tapi sedikit agak dingin karena udah mulai masuk musim gugur. Jadi udah mulai terasa jalanan di Jepang tuh ini bersih. Oh ini guys, kliniknya guys. Ini kliniknya. Dental klinik. Klinikku. Parkir sepedanya di mana? Oh di dalam guys. Oh, saya kesini guys. Jadi kita ditanya sakit apa, terus bagian atas atau bagian bawah, tanya. Kita nunggu dipanggil klinik. 昨日もうずっといた、kayak gas. 1週間前とか、ズキズキもううーってなるぐらい、本当今は水はあーってなる。なんかあったかいものはラーメンとかスープとか、スープも痛い。水がもう一番ダメ。水痛いってなる。なんか病気はありますか？病気、体のこと。大丈夫？大丈夫。アレルギーない？ない。ない？はい。じゃあちょっと待っててくださいね。あ、すみません。Dan ternyata dicabut.
cabut nih. Nanti penjelasannya di apa tuh guys. Hari ini selesai pemeriksaan gigi. Ternyata dicabut, kasih obat dan janjian buat periksa lagi nanti. Oke, nanti dijelasin apa tuh. Oke, kita sekarang pulang. Let's go. Saatnya pulang. Oke guys, sekarang udah nyampe Apato. Oke, sebelum mereview tentang pemeriksaan gigi tadi, saya akan jelaskan sedikit tentang asuransi. Jadi di Jepang itu bagi orang Jepang atau orang asing yang tinggal di Jepang dengan visa yang lebih dari 3 bulan, bukan visa turis ya, visa kerja, visa pelajar, visa engineering, segala macam lah, yang tinggal di Jepang itu lebih dari 3 bulan, itu wajib mempunyai atau ikut asuransi kesehatan ya. Ini Hokeng kalau orang Jepang nyebutnya disingkat Hokenso atau Hokeng. Jadi asuransi ini kalau di Indonesia mungkin seperti BPJS kesehatan ya. Ini dibayar tiap bulan. Kalau karyawan ya potong gaji lah tiap bulan seperti itu. Ini gunanya untuk pembiayaan kesehatan kita gitu. Selama kalau misalkan sakit, dirawat atau apa gitu, ini ditanggung 70%-nya oleh asuransi. Kita hanya bayar 30%-nya saja. Ada juga yang tidak termasuk asuransi, itu seperti kalau kita kecelakaan kerja, itu beda lagi, dengan tidak termasuk di asuransi ini. Jadi ada asuransi yang lain. Terus untuk misalkan operasi plastik untuk mau cantik bagi cewek-cewek, nah ini tidak termasuk asuransi ya yang kayak gitu. Terus untuk apa lagi ya, ya semuanya sih di cover sama asuransi ya. Kalau berobat 70%-nya, kita hanya bayar 30%. Seperti itu. Ini sedikit penjelasan tentang Hokeng atau asuransi kesehatan di Jepang. Ini kartunya seperti ini. Jadi kita kalau berobat atau periksa gigi, periksa kesehatan, tinggal tunjukin aja kartu ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk review tentang pemeriksaan gigi tadi, tadi saya awalnya sih sakit gigi ini udah terasa udah beberapa bulan yang lalu, cuman saya belum berani untuk periksa karena takutnya harganya mahal. Tapi setelah dengar dari yang lain bahwa ini pemeriksaan gigi itu di cover sama asuransi, jadi kita harus hanya bayar 30%-nya saja. Oke, jadi saya memberanikan diri tadi untuk pergi ke dokter gigi periksa. Jadi awalnya tadi datang ke klinik gigi, kebetulan dekat dari sini. Terus ke resepsionisnya, terus ditanya keperluannya apa ke sana gitu. Saya jelaskan untuk periksa gigi. Terus dia ditanya ada asuransinya enggak, artinya ini nggak tunjukin. Lalu dikasihlah surat formulir pendaftaran yang ditulis itu pendaftaran. Terus setelah selesai pendaftaran, tunggu dipanggil. Biasalah seperti di Indonesia pada umumnya kalau kita periksa kesehatan kan
pendaftaran, terus di ruang tunggu nunggu dipanggil. Setelah dipanggil sama dokter, tadi sempat saya mau minta izin untuk videoin. Katanya, kata dokternya dummy. Jadi nggak boleh katanya. Nggak tahu sih. Kalau di klinik yang lain nggak tahu, tapi kalau di klinik itu nggak boleh sama sekali mengambil video. Jadi tadi saya nggak ada video di dalam pemeriksaan. Nah, setelah dipanggil dokter, terus disuruh ronsen atau foto gigi, ada masuk ruangan khusus untuk ronsen gigi. Terus cuman beberapa, nggak nyampe semenit sih udah di ronsen. Terus duduk di di kursi pemeriksa, lalu ditunjukin lah struktur gigi yang yang tadi hasil fotonya tadi. Nih hasil fotonya. Nah seperti itu hasil fotonya gigi saya. Jadi ditanya yang mana yang sakit, saya bilang yang bagian atas ini. Setelah diperiksa sama dokter, dicek satu-satu, giginya itu digini-giniin, sakit enggak katanya, sakit enggak, terus semua gigi kalau sakit dibilang sakit. Jadi semua gigi diperiksa. Terus setelah itu gusinya kayak gigi itu gusinya terus dicokel, dikurek-kurek. sakit enggak katanya. Terus semua lah periksa kayak lama. Akhirnya setelah itu setelah diperiksa, lalu dokternya menyimpulkan, katanya saya ini giginya kena penyakit periodontitis katanya, periodontitis. Terus saya tanya, ini kenapa kok bisa gini? Katanya saya jarang sikat gigi. Emang benar sih. Udah beberapa bulan yang lalu jarang sikat gigi, jadi akhirnya kena lah bagian ini. Kata dokternya semua hampir kena, cuman ada yang parah 2 gigi. Cuman dokternya nyaranin dicabut katanya, ini biar tidak terlalu parah. Tadinya mau cabut dua-duanya tapi nggak mau. Jadi dicabut cuman 1 yang parah. Jadi itu udah parah banget, jadi harus dicabut. Ya udah, dokternya ngambil tindakan dicabut. Jadi disuntik supaya kebal si gusinya. Terus enteng aja dokter itu nyabut, nggak kerasa sakit, apa karena mungkin efek dari obat biusnya, jadi nggak kerasa sakit. Dia langsung cabut, tok, udah rasa. Dan hasilnya inilah oleh-olehnya nih gigi saya. Maaf ya kalau agak sedikit jorok, mungkin ini penampakan giginya. Ini penyakitnya kayak gini semua. Jadi kalau dibiarin ini, kalau nggak dicabut katanya menyebar semua. Jadi ini harus dicabut. Setelah ini nanti harus rajin sikat gigi biar tidak merembet ke gigi yang lain, kata dokternya itu. Ini gejalanya sih gusinya bengkak, terus agak kemerahan, warnanya kayak warna pink gitu. Nanti kalau ini kayak gini nih sakit. Nah itu hati-hati yang bagi rekan-rekan yang mengalami gejala seperti itu, takutnya dicabut kayak gini.
Nah, setelah dicabut, si dokternya bilang katanya yang lain juga rawan seperti ini, jadi harus sering-sering periksa ke dokter dan juga sikat gigi sering-sering katanya. Nah, itu setelah selesai penjelasan ini itu barulah dikasih saran setelah dicabut tentang jaga kesehatan giginya seperti itu. Terus kata dia efek samping dari suntik baal, kalau orang Sunda bilang baal, itu efeknya sejam. Jadi terus selama hari ini tidak boleh melakukan olahraga, terus makan makanan yang panas atau minum minuman yang panas itu nggak boleh, mandi air panas juga nggak boleh hari ini, olahraga apalagi katanya. Jadi seperti itu, dikasih tahu larangannya. Terus saya bilang, saya tanya makanan yang nggak boleh dimakan apa? Nggak ada larangan, boleh makan apa aja, yang penting jangan terlalu panas. Seperti itu. Akhirnya setelah selesai, terus dokternya bilang nanti akan dikasih 2 obat. Yang satu itu obat antibiotik buat supaya si kuman-kumannya itu mati dan tidak bernanah, karena sebelumnya saya pernah bengkak terus bernanah itu ya, dan bau. Itulah kalau diceritain itu. Makanya harus sering gosok gigi. Terus setelah dokternya bilang obatnya diminum yang ini nih, saya dikasih obat ini sehari 3 kali setelah makan. Ini buat buat antibiotiknya pasca cabut gigi dan untuk gigi yang lain. Terus ini obat penghilang nyeri, jadi kalau terasa nyeri sakit baru minum obat ini. Jadi kalau gak kerasa nyeri jangan diminum katanya. Ini khusus kalau terasa giginya nyeri gitu. Oke, itu aja. Terus setelah kasih obat, terus disarankan untuk periksa lagi. Nanti ditanya bisanya hari apa. Itu saya tadi menyetujui untuk seminggu ke depan, jadi minggu depannya tuh. Akhirnya janjian lah, dikasih surat ini buat janjian pemeriksaan berikutnya. Ini tanggal 23, berarti minggu depan jam 11.30. Ini harus, karena di Jepang itu disiplin, jadi harus tepat waktu. Dan kalau kata dia, kalau kita nggak bisa periksa atau datang, harus informasi atau konfirmasi ke mereka kalau kita nggak bisa gitu. Nah, ini buat jadwal pengecekan. Ini harus berkala. Nah, ini yang uniknya kalau di Jepang itu pemeriksaan gigi, kita misalkan mau pembersihan karang gigi itu nggak sehari langsung selesai, enggak. Jadi misalkan hari ini datang, nanti dibersihin karang gigi bagian bawah, nanti suruh datang lagi berikutnya, nanti dibersihin untuk bagian atas, dan seterusnya. Jadi nggak sehari selesai, karena harus bertahap dan harus
itu benar-benar benar-benar bersih lah. Itulah di Jepang. Kita juga nggak usah khawatir untuk biaya karena 70%-nya kan udah ditanggung asuransi. Jadi nggak usah takut mahal atau apa. Oke, ini ono udah. Nah, sekarang untuk berapa biaya? Tadi mana tadi? Oh, ini sebentar. Nah, ini rincian biaya tadi. Ini total yang saya bayar untuk tadi nih. 4.240 yen. Ini katanya emang sih kalau awal baru pertama kali itu biayanya sedikit mahal. Nanti kalau berikutnya di bawah 1.000 yen. Itu. Kalau pertama itu biasanya mahal. Nah, ini rinciannya. Ini saya nggak tahu ini yang 4.000 apa ya. Ini yang ditanggung asuransi. Oh, mungkin yang ini yang enggak tanggung. Ini biaya cabut gigi tadi. Nah, ini 265 yen. Biaya cabut gigi. Yang lainnya murah-murah sih. Ya nggak tahu sih, kanji mulu. Cuman tadi yang dikasih tahu cuman ini aja, cabut gigi biayanya segini. 265 yen. Kalau obat malah murah nih obatnya. Cuman 1,5 yen. Nah, dan ini jadi kwitansinya ada 3, saya kasih 3 nih. Ini kwitansi pembayaran, ini rincian biaya pemeriksaan tadi, terus sama ini keterangan obat ini. Jadi keterangannya ini ada obatnya apa, terus jenisnya apa, untuk apa, sama aturan minumnya ini udah dijelasin di sini. Kalau di Jepang ini udah dijelasin. Mau kita dikasih obat apa, jenisnya apa, untuk apa, terus produsennya apa, terus aturan pakainya seperti apa, ini udah dijelasin seperti ini. Apalagi ya? Oke, mungkin itu aja review tentang pertama kali saya periksa gigi di Jepang. Mungkin ada pengalaman yang lain dari senpai-senpai yang lain, ada yang berbeda, tapi kalau pengalaman saya ya seperti itu. Itulah mungkin sedikit gambaran tentang klinik gigi di Jepang yang saya alamin. Ini baru pertama kali cabut gigi dan rasanya nggak sakit sih. Oke, mungkin kalau ininya saran atau wejangan lah buat rekan-rekan yang ingin ke Jepang, cobalah periksa gigi, gosok gigi yang rajin, supaya nanti kalau di Jepang nggak ada kendala lah sama gigi. Karena kalau kalau gigi berlubang, apalagi pas musim dingin, ya itulah rasanya nut itu
itu kalau musim dingin kerasa, dan biayanya cukup lumayan mahal. Tapi ada asuransi sih, nggak terlalu khawatir. Tapi alangkah baiknya lah rajin-rajin gosok gigi supaya tidak terjadi hal seperti saya ya. Itu aja mungkin video review pengalaman pertama cabut gigi di Jepang. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau bertanya tentang seputaran Jepang atau apalah, silakan di komen aja. Nanti insya Allah kalau saya dapat menjelaskan, nanti saya jelaskan lewat video atau lewat apa. Oke, demikianlah review video kali ini. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ciao, pamiyos.